kita ini munafik, makanya masalah itu tidak kunjung usai, nggak kelar-kelar masalah. Karena apa ya? Karena bohongin diri sendiri itu tadi. Silakan Ali, kameramu nyala dulu. Ya Allah. Kamera Ali, kamera. Diam. Halo. Oke, nah sampai tidur dia ngantri mau naik ini. Aku ini loh, sampai tidur. Sumpah aku sampai ketiduran tadi. Ali, ini kita jujur-jujur aja ya. Lagi ada kasus lagi terbaru. Nah, aku mau tanya. Baru bangun, udah langsung saya mau tanya. Kita nyambung biar omongan kita itu nggak kemana-mana. Tadi ada. Ali, kau dengarkan dulu. Kau nih ngomong aja. Kau dengerin dulu. Gini. Aku nggak ngerti tadi bahasa apa. Aku tidur. Ya, makanya kamu dengarkan ini biar saya kasih tahu. Begini. Kamu nggak boleh nak. Kamu dengar nggak barusan berita terjadi lagi persekusi lagi terhadap gereja? Dengar. Oke. Apa? Menurut kamu itu terjadi? Berita apa sih? Ya, kamu cari tempat yang nggak berisik dulu. Beri Bapak, ibu, abang. Blow on memang. Masih ada aja yang seperti itu ya. Oke, kita kasih yang ada Salma. Silakan Salma. Halo Salma, silakan nyalakan kamera Anda. Salma. Iya, bentar. Silakan Salma. Pakai jilbab dulu. Kalau bisa Salma cari tempat yang tenang begitu. Jangan diskusi tapi banyak suara-suara. Kerjanya menghina aja yang malam di rumah. Iya, tapi kan walaupun di rumah carilah tempat Punya anak itu supaya wajib ribut. Apa kau nggak punya anak? Betul, saya tahu. Cuman bisakah Anda pindah ke suatu ruangan dalam kamar kah begitu supaya tidak suara-suara itu tidak masuk jadi mengganggu begitu. Suaramu pun seperti itu, suka mengejek. Ya udahlah ya, kapan-kapan aja saya mengejeknya naik, di mana? Tuh, lari kan? Saya kasih tahu yang benar. Benar saya kasih tahu. Aduh, gimana? Dikasih tahu yang benar, marah-marah. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada sebentar ya. Puja Kusuma. Silakan Puja Kusuma. Halo Puja Kusuma. Halo. Oke, gini kan enak langsung nyala kamera gitu. Pasti selada ini. Ya, Bang, abang Islam apa Kristen? Kristen. Oh Kristen. Oke. Boleh aku kasih kesempatan bertanya satu aja? Oke, silakan Bang. Silakan Bang. Kenapa naik mengatakan apa itu yang menyembah-nyembah patung Maria itu apa? Apa itu? Yang apa? Yang menyembah apa itu? berhala. Yang apa? Menyembah berhala. Hah? Oke. Kita harus bilang dulu definisi menyembah berhala itu apa begitu. Menyembah berhala itu definisinya luas, bukan hanya patung saja begitu. Jabatan, uang ya, itu bisa jadi berhala juga. Apa itu? Adalah sesuatu di mana sesuatu itu menggantikan posisi Tuhan begitu. Itulah yang dimaksud berhala. Nah, jadi di dalam Alkitab ada perintah daripada Tuhan untuk jangan membuat
patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit, di bumi, di air, begitu, untuk menyembah kepadanya. Gitu. Saya tanya dulu, abang ini Kristen atau bukan? Atau Katolik atau apa? Kristen. Oke, berarti abang tidak simpan patung di rumah untuk disembah-sembah? Ya enggak lah, kan dilarang itu. Ya sudah, kalau seperti itu, artinya bang, abang sudah setuju dengan saya lah secara ini, atau setuju dengan firman Tuhan lebih tepatnya. Nah, cuman abang tahu tidak bahwa ada orang yang mengklaim dirinya Kristen, dirinya pengikut Yesus, tetapi di rumahnya itu patung-patung itu banyak dan disembah-sembah patungnya. Gak ada Kristen menyembah patung, macam mananya? Justru saya bilang tidak ada, tapi orang mengklaim dirinya Kristen. Coba contohnya yang seperti apa biar saya tahu. Contohnya yang seperti apa? Berat. Oke, baiklah ya. Lagi-lagi kita harus mengulang-ulang ini lagi teman-teman, karena ini menjadi satu isu yang ya bisa saya katakan agak sedikit kontroversial lah ya. Tapi walaupun bagaimana kita tetap harus sampaikan ini teman-teman. Bang, saya mau tanya dulu bang. Sebelum ke situ saya mau tanya dulu sama abang nanti. Biar kita nggak debat kusir ya bang ya. Ya. Oke, bang. Ini menurut abang ini ngapain orang ini terhadap orang ini? Ini gambar ya, gambar. Walaupun ini bukan Yesus, tapi ini digambarkan sebagai imajinasi daripada ini bang. Katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia menyembahnya. Yohanes 9 ayat 38. Ini orang ini ngapain menurut abang? Menyembah. Oke. Ingat ya bang ya, posisinya tolong dicatat ya. Kayak gini menyembah ya. Ingat ya. Ya. Oke, Ya, bahasa baik. Bataknya Marsomba. Ini ngapain bang? menyembah, bersujud, menyembah. Oke. Apa yang disembah ini? Patung. Iya, yang seperti ini yang saya bilang bang, nggak boleh ini dilakukan begitu. Jangan. Tapi maknanya kan beda lah ya. Bedanya di mana? Bedanya kan cuma yang disembah saja. Ada patung udin, ada patung perempuan, ada patung laki, ada patung ayam, ada patung sapi, kan gitu. Hanya beda patungnya saja kan, betul nggak? Iya, tapi niatnya pemaknaan di dalam dirinya kita kan nggak paham itu. Pemaknaan di dalam dirinya. Maksudnya gimana? Maksud saya begini, kalau memang secara kasat mata itu kita lihat menyembah, tetapi kalau pemaknaan daripada menyembah itu bukan berarti dia percaya kepada patung tersebut. Percaya kepada patung. Maksudnya percaya. Maksudnya begini. gimana bang ini? Begini Bang Edi, saya paham. Memang Abang itu orangnya smart, ya. berat lah sudah. Jadi saya jelasin ya. Kalau orang seperti itu menyembah, bukan berarti yang disembah itu diyakini bisa memberikan sesuatu sama dia gitu, melainkan kalau bahasa Bataknya perhitian, artinya menjembatani, menyampaikan, kira-kira begitu. Ngerti nggak? Iya, berarti bisa melakukan sesuatu itu namanya bang. Kalau bisa melakukan penjembatanan, artinya bisa melakukan sesuatu. Gimana sih abang ini? Aduh. Iya, memang bisa untuk menjembatani. Contoh bang, contoh nih. Saya pergi ke sebuah pohon beringin, oke? Ya. Nah, saya ngomong sama pohon beringin itu, tolonglah begini-begini. Artinya saya mempercayai bahwa pohon beringin itu mendengar sesuatu, betul? Bisa jadi. Ya iya, sama seperti orang yang ngomong sama patung itu. Dia percaya bahwa patung itu dia mendengar. Gimana? Bukan Bahwa itu masuk. ada roh, ada sesuatu di dalam patung tersebut yang bukan
ada yang hidup gitu loh di balik patung itu gitu loh. Dia meyakini itu. Nah, ini yang disebut dengan kepercayaan animisme. Animisme itu adalah suatu keyakinan di mana benda-benda tertentu, bisa keris, bisa patung Maria, bisa patung apa, bisa batu, bisa pohon, menganggap bahwa ada roh di dalamnya, ada suatu kekuatan di dalamnya. Begitu, Boleh saya Bang. bertanya? Abang Silakan. orang Kristen? Ya, Abang orang Kristen? ya. Abang aliran apa kalau boleh tahu? Aliran Yesus. Oke, bagaimana abang menanggapi salib patung Tuhan Yesus itu? Bagaimana abang memakna itu? Salib Tuhan Yesus itu, salib. Itu mengingatkan kita tentang apa yang terjadi terhadap Yesus, bagaimana Tuhan Yesus dianiaya oleh karena memberitakan kebenaran, dibunuh dengan cara demikian, dengan cara yang sadis, digantung hidup-hidup seperti itu. Pernah abang melihat orang Kristen bersujud di depan patung Tuhan Yesus yang disalibkan itu? Pernah, terutama orang-orang dari orang-orang rokok kudus, begitu. Pernah. Oke, bagaimana abang memaknai itu? Ya, karena di dalam Alkitab dilarang itu. Sujud Dilarang menyembah juga, ya. kepada patung itu dilarang. Jadi yang sebenarnya harus seperti apa? Kalau kita menyembah Tuhan itu adalah menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, begitu. Jadi Bang, yang dimaksud menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu, kita tidak mementingkan yang namanya ritual fisik, Bang. Tetapi bagaimana kita terkoneksi langsung dengan Tuhan, Bang. Begitu. Bukan mementingkan ritual-ritual gerakan badan, Bang. Makanya saya bilang kita orang Kristen itu yang penting itu bukan tunggang-tungging, Bang. Begitu. Banyak orang sehabis tunggang-tungging habis itu nyolong, Bang. Banyak. Habis dia tunggang-tungging, setelah keluar dia nyolong. Banyak itu, Bang. Itulah yang saya bilang, dia tidak terkoneksi dengan Tuhan, begitu. Tunggang-tungging itu seperti apa itu? Masa abang orang Indonesia nggak tahu tunggang-tungging? Tunggang menaiki. Bang, aduh, susah lah kalau abang bukan orang Indonesia nggak ngerti. Bukan gini bang. Gimana? Mungkin yang abang sampaikan ini benar, ada benarnya. Tetapi kadang gini bang ya, aku hanya memberikan masukan kalau boleh. Kadang abang memberikan penyampaian itu benar, tetapi salah penyampaian jadi mungkin orang nanti salah menilai ya bang. Aku juga Memang sama, Bang. itu juga yang terjadi kepada Tuhan Yesus, Bang. Itu yang terjadi kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran, banyak orang salah-salah. Dan yang salah-salah itu adalah orang yang ikut-ikutan. Abang percaya tidak? Ketika Tuhan Yesus datang, bagaimana orang-orang menyambut dia dengan meletakkan baju ranting-ranting. Diletakkan, semua bersorak-sorai. Hosana, diberkatilah ia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana anak Daud. Bersorak-sorai itu, Bang. Ribuan orang bersorak-sorai. Tetapi tidak lama kemudian yang ribuan orang itu akhirnya berteriak, salibkan dia, gantung dia. Sama itu, Bang. Jadi saya hanya mendidik orang supaya yang terjadi di zaman dulu itu tidak berulang-ulang, Bang. Karena apa? Karena banyak orang tuh ikut-ikutan. Dia tidak memahami sesuatu, begitu. Itu yang terjadi, Bang. Dan itu terus-menerus terjadi sampai sekarang. Seperti orang demo-demo itu, Bang. Tahu orang demo? Ketika Anda wawancarai itu, ngapain Anda demo? Nggak tahu gitu jawabannya. Itu apa? Demo ini ada dua jenis. Ada mau menyampaikan inspirasi, ada yang nasi bungkus. Ya, seperti itu. Seperti itu juga, Bang. Dunia itu mengulang hal-hal yang sama, Bang. Di dunia ini hanya terjadi hal-hal yang dulu terulang juga, Bang. Apa yang terjadi di bawah kolong langit ini tidak ada sesuatu pun yang sungguh-sungguh benar-benar baru, Bang. Ya, ada Apa yang itu dulu ya. terjadi itu terjadi lagi di zaman sekarang. Hanya mengulang-ulang saja.
Nah, kita sebagai orang Kristen apalagi itu jangan, kita kan sudah dibilang lah, janganlah engkau sama dengan dunia ini, gitu Bang. Oke lah, terima kasih lah Bang ya. Ya ini yang diving ini udah agak gecor ini. Ya lanjutlah Bang. Ya, Terima kasih. Bang. iya. Oke, baik, saya turunkan ya. Ya, thank you. Sama-sama. Oke, kita kasih naik yang berikutnya, ada